Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa, walaupun hanya lewat ibadah online di rumah kita masing-masing, tetapi kita sungguh percaya bahwa kasih setia Tuhan ada bersama dengan kita di rumah kita masing-masing, dan lawatan Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau menyerahkan segenap kehidupan kita, karena kita percaya Dia Allah yang sungguh luar biasa, yang sudah memelihara kehidupan saya dan saudara. Kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Sungguh besar setia Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Glory bagi Yesus. Oh haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur Tuhan.
haleluya. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami semua yang berada di rumah kami masing-masing, kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau persembahkan kehidupan kami di hadapan Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau yang pimpin acara ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Kami percaya hadirat-Mu melawati setiap kehidupan kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu yang besar itu boleh ada menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sukacita Allah, kegirangan yang dari Allah ada di dalam kehidupan kami, di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati, kami mau memuji-muji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Yesus Kristus. Kita mau bersuka cita karena walaupun ada banyak hal yang kita hadapi di hari-hari kita, kita yakin dan percaya ada satu sobat yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Benar, hanya nama Yesus yang satu-satunya menjadi sahabat kita. Hanya nama Yesus yang dapat menghibur saya dan saudara. Apapun keadaan kita saat ini, hari-hari ini, ada satu sobat yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari katakan dengan segenap hatimu, katakan namanya Yesus. Hanya Yesus yang menjadi sahabat bagi saya dan saudara. Yesus yang tahu apa yang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi pergumulanmu. Yesus tahu, karena Dia Allah yang sungguh mengerti keadaan saya dan saudara. Dia sahabat yang sejati. Namanya Yesus, namanya Yesus.
namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, amin, haleluya, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Kami amenkan pujian ini Bapa. Ada satu sobat yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Di waktu kami susah, di waktu kami senang, ada satu sobat yang begitu setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sobat itu adalah Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur memiliki sobat seperti Engkau. Engkau mengerti segala persoalan yang kami hadapi. Engkau memahami setiap masalah, problema yang kami hadapi. Terlebih di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau setia terhadap janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang terus akan menyertai kehidupan kami. Kami percaya dan sungguh percaya Bapa. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah sebentar firman Tuhan itu boleh menguatkan setiap hati kami Bapa. Firman Tuhan boleh terus meneguhkan iman percaya kami, meneguhkan pengharapan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami buka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, dan Engkau mengurapi hamba-Mu. Biarlah sebentar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kami semua sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi, yang berada di rumah masing-masing. Kembali pagi hari ini kita akan mengadakan ibadah online. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya beri judul firman Allah, masalah mendatangkan kuasa. Sekali lagi, masalah mendatangkan kuasa. Banyak orang berpikir ketika dia percaya kepada Yesus, ketika dia menjadi anak Tuhan, maka hidupnya enjoy, hidupnya happy, tidak ada masalah. Karena manusia pada umumnya tidak mau mengalami masalah. Karena masalah itu merupakan bencana dalam hidupnya. Tapi kalau kita perhatikan firman Allah, semua tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Alkitab, mereka menghadapi masalah. Yesus saja ketika dia melayani di atas muka bumi ini, dia menghadapi banyak masalah. Satu hari, pada hari Sabat, dia menyembuhkan orang. Apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Orang-orang Farisi marah. Mereka hendak membunuh Yesus.
Jadi kita lihat, Yesus sendiri menghadapi masalah. Rasul Paulus, kalau kita baca di dalam Alkitab, dalam pelayanannya tidak pernah habisnya menghadapi masalah. Dia keluar masuk penjara. Dia mengalami aniaya. Dia pernah dilempar batu. Dia pernah karam kapal. Dia pernah menghadapi berbagai macam bahaya, penyakit, dan kelaparan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tokoh-tokoh iman pun mengalami masalah. Dengan demikian, manusia tidak akan pernah luput dari masalah. Justru lewat masalah yang kita hadapi, kita akan melihat kuasa Tuhan. Haleluya. Kapan kita melihat kuasa Tuhan? Mari kita baca Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3 dan 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kapan kita akan melihat kuasa Allah? Ketika kita menghadapi masalah. Satu hari Yesus lewat, kemudian dia berjumpa dengan orang yang buta sejak lahir. Lantas murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, "Rabi, ini dosa siapa? Apakah dosa orang yang buta ini atau dosa orang tuanya, sehingga ia dilahirkan dalam keadaan buta?" Yesus berkata, "Bukan dosa orang yang buta ini, bukan juga dosa orang tuanya, melainkan pekerjaan Allah dinyatakan, kuasa Allah dinyatakan." Kemudian Yesus mengaduk tanah dengan ludahnya dan mengoleskan pada mata orang buta itu, serta berkata, "Pergilah ke kolam Siloam, basuh." Dan saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Orang buta ini melihat. Haleluya. Jadi, kapan kita akan melihat kuasa Allah? Justru ketika kita menghadapi masalah. Sebagaimana jemaat Tuhan tahu bahwa kami seisi pastori diserang oleh COVID-19 varian Delta yang mengakibatkan Bapak Kencana Setiadi harus dirawat di Rumah Sakit Bunda dan Ibu Gembala dirawat di Rumah Sakit Sentra Medika. Puji Tuhan, saya sendiri, Yeli, Erat, 2 pengerja, Bapak Kencana, kami sudah sembuh total. Tinggal Ibu Gembala yang sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Bunda.
Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu pertama kali Ibu Gembala diserang COVID, kami bawa ke Rumah Sakit Sentra Medika Depok. Ibu Gembala dirawat kurang lebih 15 hari. Kemudian dokter mengizinkan Ibu Gembala untuk pulang ke Pastori. Setelah kami bawa pulang ke Pastori, beberapa hari kemudian, saudaraku sekalian, muncul masalah. Rupanya selama Ibu Gembala dirawat di Rumah Sakit Sentra Medika, kurang lebih 1 minggu dia tidak bisa buang air besar. Nah, karena dia tidak bisa buang air besar, dia nggak berani makan banyak. Ya. Makannya hanya sedikit. Sedangkan tiap hari dia harus memakan obat gula karena Ibu Gembala ada gula darahnya tinggi. Sebab itu dokter anjurkan tiap hari harus makan obat gula darah. Nah, apa yang terjadi saudaraku sekalian? Karena makannya sedikit, tapi tiap hari minum obat gula darah, akhirnya Ibu Gembala gula darahnya drop. Satu hari kami melihat Ibu Gembala seperti orang tidur yang begitu nyenyak. Karena dia ngorok, saudaraku sekalian. Tapi waktu kami bangunkan, saya bangunkan, kok nggak bangun-bangun? Ya. Waduh, kami panik, saudaraku sekalian. Ya. Ibu Gembala dibangunkan, nggak bangun-bangun. Waduh, ada apa ini? Ya. Kami panggil tukang urut. Ya. Tidak ada reaksi, saudaraku sekalian. Akhirnya kan malam itu juga kami putuskan bawa ke Rumah Sakit Bunda. Nah, ketika sampai di Rumah Sakit Bunda, dicek gula darahnya tinggal 24. Saudara, saya telepon Dr. Wanjoyo. Saya tanya, dokter, saya mau tanya ini. Gula darah seseorang itu paling rendah berapa? Dokter Wanjoyo bilang 80 om. Saya bilang Ibu Gembala cuma 24. Aduh, kaget dokter. Berbahaya sekali dia bilang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini masalah yang kami hadapi. Masalah baru lagi. Tadinya COVID, sekarang gula darahnya drop. Begitu sampai di Rumah Sakit Bunda, kata Bapak Yonatan, Ibu Gembala disuntik 3 botol gula, saudaraku sekalian, untuk memulihkan kondisi gula darahnya. Saudaraku, ini masalah. Tapi lewat masalah ini kami melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Bayangkan saudaraku sekalian, gula darahnya tinggal 24, tapi masih bisa tertolong. Haleluya. Dan saya percaya ini pertolongan Tuhan lewat tangan dokter. Biasanya kalau orang sudah gula darahnya di bawah 80, apalagi 24, lewat saudaraku sekalian. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini Ibu Gembala masih ada dan dirawat untuk memulihkan gula darahnya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Alkitab katakan itu benar. Justru lewat masalah yang kita hadapi, kita melihat kuasa Tuhan. Haleluya. Bagi orang dunia, masalah adalah bencana. Tapi bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus, masalah mendatangkan kuasa Tuhan. Amin. Nah, sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hadapilah masalah dengan mengimani firman Allah. Sebab, satu, masalah yang kita alami menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita baca Yohanes pasalnya yang ke-11,
ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara kedua perempuan itu. Mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi, maksudnya Lazarus, sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Alkitab katakan masalah yang kita alami itu menyatakan kuasa Tuhan. Jadi ketika Lazarus, saudara dari Maria dan Marta, sakit, Maria sampaikan berita ini kepada Yesus, bahwa Lazarus sedang sakit. Apa jawab Yesus? Penyakitnya tidak akan mendatangkan kematian, tapi justru akan mendatangkan kuasa Allah dinyatakan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, penyakit yang dialami oleh Lazarus itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan faktanya benar. Ya. Alkitab mencatat bahwa Lazarus mati. Maka ketika Yesus mendengar Lazarus mati, Yesus datang ke kuburannya, membangkitkan Lazarus. Haleluya. Yesus nyatakan kuasanya, saudaraku sekalian. Sebab itu Paulus berkata di dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidup maupun oleh matiku. Jadi saudaraku sekalian, masalah yang kita hadapi itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Itulah bedanya kita orang percaya dengan orang-orang dunia. Justru lewat masalah yang kita hadapin, apapun masalah itu, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita melalui masalah Tuhan menyatakan kuasanya. Kalau tadi kemuliaannya, sekarang kuasanya. Dalam Mazmur pasal 34, ayat 20 dan ayat 21. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemalangan orang benar itu banyak. Makanya jangan heran kalau kita lihat banyak anak-anak Tuhan mengalami masalah, banyak hamba-hamba Tuhan mengalami masalah. Tetapi saudaraku sekalian, ya, firman Tuhan katakan apa saudaraku sekalian? Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Itulah kuasa Tuhan yang akan melepaskan kita dari berbagai masalah. Haleluya. Yang ketiga, lewat masalah kita menjadi saksi bagi Tuhan. Ibrani pasal 2 ayat 18. Ibrani pasal 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai.
Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, lewat masalah kita akan jadi saksi. Kenapa? Karena Tuhan pernah menderita di kayu salib. Sebab itu dia dapat menolong orang yang menderita. Tuhan menghadapi banyak masalah. Sebab itu dia dapat menolong orang yang dalam masalah. Sehingga saudaraku sekalian, ada kesaksian. Haleluya. Ya, kami alami kuasa Tuhan luar biasa, menjadi kesaksian untuk banyak orang. Bahwa kondisi ibu gembala yang begitu kritis karena gula darahnya turun sampai 24. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan telah menolong. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Ayub pasal 5 ayat 17 sampai 18, Ayub pasal 5 ayat 17 sampai 18, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga ia membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berbahagia orang yang mengalami masalah. Karena setiap masalah yang kita hadapi mendatangkan kebesaran, kehormatan, dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Sebab itu saudaraku sekalian, jangan takut dengan masalah, jangan menghindar masalah. Justru lewat masalah inilah kita akan melihat kuasa Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama akan berdoa. Dia kuasa, ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Dia kuasa, ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dia berjalan, yang buta melihat. Dia kuasa, ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Dia kuasa, ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Dia kuasa, ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dia berjalan, yang buta melihat. Dia kuasa, ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Tolong saya. Ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Kami aminkan pujian ini Tuhan, bahwa lewat masalah yang kami alami, kami akan melihat kuasa Tuhan. Sebab Engkau berkuasa. Firman-Mu berkata, nama Yesus diberi kuasa di sorga, di bumi. Itulah yang membuat kami percaya
bahwa kuasa Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu, mengingatkan kami agar kami tidak menghindari masalah, mengingatkan kami bahwa masalah yang kami hadapin akan mendatangkan kuasa Tuhan. Sebagaimana yang dialami orang buta yang berjumpa dengan Yesus, demikian juga yang dialami oleh Lazarus. Walaupun Yesus terlambat datang, sehingga Lazarus harus mengalami kematian, tetapi Tuhan nyatakan lewat masalah ini, Tuhan dipermuliakan. Lazarus dibangkitkan, menunjukkan bahwa lewat masalah kami akan melihat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu benar, firman-Mu ya dan amin. Sehingga apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami belajar beriman kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Engkau lawati umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Hamba tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi, tapi Engkau Maha tahu. Sebab itu Tuhan, lawati umat-umat-Mu, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang hilang harap berikan pengharapan, yang menghadapi masalah Engkau nyatakan kuasa-Mu, sehingga kami boleh berkata bahwa kami bangga punya Yesus yang berkuasa. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bersama Engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Umat Tuhan yang saya kasihi di rumah masing-masing, saatnya kita menerima berkat Tuhan. Sebab itu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus terus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah dan menerima berkat Allah. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.